mengajak Anda, berhentilah jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Jadilah Kristen yang luar biasa. Kalau Anda melakukan hal yang sama, jangan harap Anda akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau ingin hasil yang lebih, Anda harus melakukan hal yang lebih. Begitupun dengan berkat. Kalau Anda merindukan berkat yang besar, Anda harus melakukan hal-hal yang lebih juga buat Tuhan. Contoh, ada perempuan yang perdarahan selama 12 tahun. Mari saya bacakan Markus 5 ayat 25 sampai dengan 28. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dalam perjanjian lama, perempuan yang mengeluarkan lelehan darah melalui auratnya, seperti menstruasi, dianggap najis. Dia dikucilkan 7 hari, tidak boleh menyentuh orang lain, dan tidak boleh ikut ibadah. Ini tertulis di Imamat 15 ayat 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Bisa dibayangkan ya, betapa menderitanya perempuan ini. Sudah 12 tahun dianggap najis. Dan di ayat 26 tadi disebutkan, uangnya sudah habis untuk berobat. Sudah sakit, miskin, dan dikucilkan. Kasihan sekali. Tapi perempuan ini punya iman yang sungguh luar biasa. Imannya timbul karena mendengar berita tentang Yesus. Ketika Yesus ada di daerahnya, ia nekat mencoba mendekati Yesus. Perhatikan, dia pasti lemah karena kekurangan darah, anemia berat, karena perdarahan sudah 12 tahun. Dia juga terhambat aturan Taurat tentang kondisinya yang najis. Tapi hambatan-hambatan itu tidak membuat dia mundur. Saat itu, Yesus dikelilingi orang banyak. Sangat mungkin orang-orang itu berdesak-desakan. Untuk menerobos kerumunan orang banyak, tentu dibutuhkan tenaga dan tekad yang ekstra lebih. Dia terus berusaha merangsek sampai bisa mendekati Yesus. Dalam terjemahan lain dituliskan, dia harus merangkak untuk mendekati Yesus. Kemudian setelah dekat, dia nekat menjamah ujung jumbai jubahnya. Apa yang didapat dari perbuatannya yang tidak lazim dan melawan aturan itu? Tertulis dalam Markus 5 ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Haleluya, dia sembuh. Kasih karunia Tuhan terbukti mampu melampaui aturan keagamaan. Yesus juga tidak menjadi najis karena disentuh oleh orang yang najis. Karena kuasanya bukan saja mampu menyembuhkan secara jasmani, tetapi juga sanggup memulihkan kenajisan. Contoh yang kedua, perempuan berdosa yang mengurapi Yesus. Saya ambilkan dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 38. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa.
Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Perlu diketahui bahwa adat Israel waktu itu mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat itu belum ada aspal, beton, atau paving. Jalanan di sana berdebu, mungkin juga banyak kotoran-kotoran, unta, keledai yang mudah menempel di kaki karena mereka tidak pakai sepatu yang tertutup. Maka itu di sana ada tradisi pembasuhan kaki yang dilakukan ketika seseorang masuk ke rumah. Di ayat yang kita baca tidak disebutkan Yesus sudah dibasuh kakinya sebelum masuk ke rumah itu. Perempuan berdosa yang ditulis di situ ada yang bilang dia pelacur. Berani nyelonong masuk ke rumah Simon orang Farisi tanpa diundang untuk menemui Yesus. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia membasuh kaki Yesus bukan dengan cara yang lazim. Dia membasuh bukan dengan air biasa, tetapi dengan air matanya. Dia menyeka kaki Yesus bukan dengan kain, tetapi dengan rambutnya. Sebuah tindakan yang tidak biasa. Bisa dibayangkan? Rambut itu adalah mahkota bagi wanita. Mahkotanya dipakai untuk menyeka kotoran. Ini adalah suatu ekspresi kerendahan hati yang luar biasa. Apa yang dia peroleh? Lukas 7 ayat 48 mengatakan, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Kebutuhan utama seorang berdosa seperti wanita ini tentu saja adalah pengampunan dosa. Wanita itu tidak butuh kesembuhan seperti wanita yang pertama tadi. Kebutuhannya adalah pengampunan dosa. Dan dia sudah mendapatkannya. Dari dua kisah di atas, saya mendorong Anda meneladani apa yang dilakukan oleh perempuan tadi. Saya dorong Anda untuk berani melakukan hal yang berbeda, yang lebih, yang extraordinary buat Tuhan. Membaca Alkitab dan berdoa lebih lagi. Mengasihi orang lain lebih dari kemarin. Melayani Tuhan lebih giat lagi. Berani bersaksi lebih lagi. Saya mengajak Anda, berhentilah jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Jadilah Kristen yang luar biasa. Tuhan Yesus